Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro, ananda semua. Sebelum kita lanjutkan materi ini, diucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ya. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi hari ini anak-anak semua, tema kita adalah tentang sholat fardu, khusus berkaitan dengan syarat wajib sah serta yang membatalkan sholat. Rukun dan sunnahnya nanti akan dibahas pada video berikutnya. Baik anak-anak semua, coba lihat ya. Setelah ini dijelaskan, nanti diharapkan anak-anak semua bisa menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Pertama itu apa itu pengertian syarat wajib, sah, rukun, sunnah, serta yang membatalkan sholat fardu. Menjelaskan syarat wajib, syarat sah, serta yang membatalkan sholat 5 waktu. Nah, berkaitan dengan rukun dan sunnah itu nanti akan dibahas tersendiri ya, tapi masih dalam kaitan urutan sambungan dari bab ini. Baik anak semua, sekarang kita mulai syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang disebut dengan syarat wajib dan syarat sah ini perlu dibedakan anak semua ya. Syarat wajib itu merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Jadi bila telah memenuhi ketentuan ini, orang itu wajib sholat. Bila tidak terpenuhi salah satu persyaratannya, maka gugur hukum wajib sholat bagi dia. Nah, itu yang disebut dengan syarat wajib. Sementara syarat sah, yang disebut dengan syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu syarat, maka akibatnya sholatnya tidak sah. Nah, itu beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Nah, apa-apa saja itu syarat wajib dan syarat sah? Nah, kita lihat. Yang disebut dengan yang termasuk kepada syarat wajib itu adalah pertama beragama Islam, yang kedua baligh, maksudnya sudah cukup umur untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, yang baligh itu mana saja? Baligh itu kalau dalam hadis Nabi disebut muru auladakum bis shalah iza balagus sab'a, suruh anak-anakmu salat bila dia telah berumur 7 tahun. Wadribuhum iza balagul asra, pukul kalau 10 tahun belum juga salat. Nah, jadi kalau begitu usia baligh itu 7 tahun itu telah termasuk kepada baligh. Nah, kemudian berakal sehat. Nah, ketiga-tiga syarat ini bila telah ada pada seseorang, maka dia wajib sholat. Nah, kalau tidak beragama Islam, tidak wajib sholat. Nah, kalau akalnya tidak sehat, ya tidak perlu sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Orang pingsan tidak wajib sholat. Nah, itu disebut dengan syarat wajib. Nah, kemudian adalah syarat sah sholat. Pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholatnya dari najis. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Seperti buang angin, kentut, pipis, buang air besar. Itu hadas kecil itu. Mana itu hadas besar? Tersentuh najis hewan seperti anjing. Bagi perempuan, anak perempuan yang datang bulan, bagi yang siap melahirkan, itu hadas besar. Nah, syarat sahnya suci dari itu. Kemudian ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Nah, bagaimana kalau orang sholatnya di atas kendaraan? Boleh tidak menghadap kiblat. Itu dalam kondisi darurat. Di atas mobil, di atas pesawat, di atas kapal laut, itu boleh tidak menghadap kiblat. Jangan pula diputar nanti, Bapak Nakoda tolong arahkan kapal sebentar ke arah kiblat, kami mau sholat nih. Tidak mesti begitu ya. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Itu syarat sah sholat. Jadi itu bedanya loh antara syarat wajib dengan syarat sah sholat. Nah, dan anak paham ya. Nah, kemudian syarat sah sholat itu kita urai satu persatu. Pertama, masuk waktu sholat. Nah, syarat sah sholat ini. Bila waktu belum masuk, belum boleh sholat. Kalau dia sholat, sholatnya tidak sah.
Nah, ini firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 ya. Fa'iza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'iza ma'nantum faqimus shalah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila telah kamu menyelesaikan salat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang waktunya ditentukan atas orang-orang beriman. Jadi pastikan dulu masuk waktu salat baru salat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, ini yang tadi yang Bapak sebut. Nah, jadi kalau dia hadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau dia hadas besar harus mandi. Harus mandi. Pokoknya tersentuh najis atau umpamanya datang bulan. Kemudian bagi wanita yang sudah melahirkan wajib mandi, tidak boleh saja dengan wudu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga lagi ya, suci badan, tempat, dan pakaian. Firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, fasyabaka fatahir, maka pakaianmu maka bersihkanlah. Kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, iza asaba sauba ahdakunna dam minal haidatil faltuqrithu summa litasdahu bima'in summa litusalli fi. Apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah dia mengeriknya. Mengeriknya itu artinya menggosoknya, membersihkannya, kemudian memasuknya dengan air. Setelah itu ia boleh mengenakan pakaian itu untuk salat. Ini suci badan, tempat, dan pakaian. Nah, kemudian setelahnya yang keempat, menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya begitu kita akan sholat, pakai pakaianmu yang bersih, pakai pakaianmu yang indah. Nah, itu maksudnya menutup aurat. Nah, kalau auratnya terbuka dengan tidak sengaja bagaimana? Ya, kalau tidak sengaja tidak masalah. Nah, tapi kalau di awal kita sudah membuka aurat, bagi laki-laki terbuka pinggangnya, terbuka kemudian di atas lututnya, maka salatnya tidak sah. Nah, yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kecuali tadi yang Bapak sebut adalah bila menghadap kondisi dalam keadaan darurat, di atas pesawat, di atas mobil, di atas kapal. Nah, itu boleh tidak menghadap kiblat. Itu kondisinya darurat. Tapi dalam kondisi yang normal mesti menghadap kiblat. Nah, itu syarat sah salat. Nah, berikut apa sajakah yang membatalkan salat? Yang pertama, datang hadas kecil maupun besar di tengah-tengah salat. Sedang salat kita kentut, ulang salatnya. Menempel najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan pakaian kecuali langsung disingkirkan. Ini maksudnya ada najis menempel nih di badan kita. Kita berburu, lalu najis anjing itu menempel. Nah, itu batal salatnya. Mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contoh, jangan berdiri, duduk. Artinya mengucapkan perkataan-perkataan lain yang di luar rukun dan bacaan salat. Itu tidak boleh. Tertawa lebar ketika dalam salat tidak boleh. Makan dan minum meskipun hanya sedikit, sambil ngunyah-ngunyah. Nah, kita sedang makan, kemudian ada yang selip di gigi, kemudian kita kunyah-kunyah, itu tidak boleh. Semburkan keluar saja ke arah kiri. Murtad ketika dalam salat, artinya tidak beragama Islam. Gila ketika salat, berpaling dari arah kiblat dalam kondisi yang normal, tersingkap pakaian sehingga terbuka aurat. Nah, disingkapkannya pakaiannya sehingga terbuka auratnya, itu tidak boleh.
Kecuali kalau ditiup angin terbuka aurat, itu tidak masalah karena itu tidak disengaja. Kemudian ke-10, meringkas rukun salat seperti ruku dan i'tidal dijadikan satu sehingga dari ruku langsung sujud. Nah, nih salat kita penat nih, letih nih, 4 rakaat kita buat 3 gitu. Atau dari i'tidal langsung saja sujud tanpa ruku, itu tidak boleh. Kemudian ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya zuhur atau asar. Nah, kita tadi niat salat zuhur atau asar ya? Salat zuhur kali ya? Asar kali ya? Nah, ulang lagi. Atau mengubah niat dari salat fardu menjadi salat lainnya. Misalnya salat zuhur, niatnya diganti dengan salat gerhana matahari. Kita sedang zuhur, tiba-tiba datang gerhana matahari, kita tukar niat, sengaja aku salat gerhana matahari karena Allah. Tidak boleh. Kemudian 13, niat keluar dari salat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Belum salam kiri, belum salam kanan, lalu dia selesai salat, batal salatnya. Kemudian bimbang dalam salatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkan. Nah, mungkin dia ragu ini, yang membuat dia bimbang, tadi dia betul berwudu atau enggak ya? Tadi sudah takbir atau enggak ya? Nah, itu tidak boleh. Menggantungkan pembatalan salat pada satu perkara. Contoh, dalam sholat dia mengatakan jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, tidak boleh. Sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau, tidak boleh. Nah, atau mencampur aduk rukun sholat, contoh mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain. Bermakmun pada orang yang salatnya tidak sah, tidak boleh. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek, tidak boleh. Kita umpamanya sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita ulang-ulang, kita ulang tambah-tambah, tidak boleh. Mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan yang dilakukan imam tanpa uzur. Kita berimam ini, imam belum ruku, kita sudah ruku, tak boleh itu. Mengucapkan salam sebelum waktunya, mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbaharui salat, tidak boleh. Dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Nah, itu tidak boleh. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan salat. Nah, anak-anak semua, nah, jadi kalau ini kita hindari, nah, salat kita akan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Nabi di dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, baik anak-anak semua, itulah materi membantu anak-anak Anda semua untuk membahas lebih dalam nanti yang berkaitan dengan rukun, kemudian sunat-sunat dan fadilah salat akan diiringi dengan tugas tersendiri. Nah, sehingga ini bisa membantu dan menyempurnakan pemahaman anak-anak tentang bagaimana salat, terutama yang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sahnya salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Baik anak-anak, sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.